Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, pemirsa, profesi satuan pengamanan atau yang biasa kita kenal atau dengar dengan istilah satpam tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena para satpam inilah yang menjaga keamanan di lingkup terdekat di masyarakat seperti perkantoran, kemudian perumahan, pusat perbelanjaan dan lainnya. Seragam pun menjadi hal yang penting. Selain untuk dikenal oleh masyarakat, seragam diperlukan sebagai identitas profesi. Tetapi pemirsa, kabarnya seragam satpam ini akan kembali berganti. Tetapi sebelum kita jauh ke sana, saya mau ajak Anda untuk mengetahui sejarah satpam lebih dahulu di Indonesia. Yang pertama, bahwa kita tahu bahwa untuk keberadaan satpam di Indonesia sudah ada sejak tahun 1980, tepatnya pada tanggal 30 Desember 1980, dan terbentuknya satpam atau Satuan Pengamanan ini dipelopori oleh Jenderal Polisi Awaludin Djamin. Kenapa sebetulnya dibutuhkan kehadiran satpam di Indonesia pada saat itu? Kita melihat ke slide berikutnya. Ternyata untuk perbandingan antara jumlah polisi dibandingkan juga dengan jumlah penduduk ini sangat jauh terpautnya, sehingga diperlukan kehadiran satuan pengamanan di lingkup terkecil masyarakat untuk bisa lebih menjangkau. Berikutnya adalah istilah satuan pengamanan atau satpam. Ini diambil dari istilah security guard yang seringkali kita dengar di beberapa negara lainnya. Kemudian juga kehadiran satpam di Indonesia pada saat itu dirasa perlu, dirasa penting karena selain proporsi antara jumlah polisi dengan jumlah penduduk ini tidak terlalu besar jaraknya. Kemudian alasan lainnya adalah juga untuk mengantisipasi kondisi keamanan di Indonesia pada saat itu. Kemudian saya mau ajak Anda untuk mengetahui definisi satpam berdasarkan regulasi atau peraturan Polri nomor 4 tahun 2020. Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non-justisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan atau pengguna jasa satpam untuk melaksanakan pengamanan dan menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Peraturan ini atau peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 yang memuat definisi satpam ini ditandatangani oleh Jenderal Idam Aziz ketika masih menjabat sebagai Kapolri. Kemudian juga dijelaskan di pasal-pasal lainnya bahwa petugas keamanan swakarsa yang direkrut dilatih memiliki kartu tanda anggota dan status ketenaga kerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian lebih lanjut lagi di peraturan yang sama, peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 pasal 33 disebutkan di situ bahwa pengawasan dan pengendalian satpam dilakukan oleh Kapolri yang dilaksanakan oleh Ditpinpotmas Korbinmas Baharkam Polri ini untuk di tingkat pusat dan atau Ditbinmas Polda ini kalau di tingkat provinsi. Kemudian kita akan melihat seragam satuan pengamanan dari masa ke masa. Dari awal berdiri tahun 1980 sampai dengan tahun 2020, seragam satpam itu ada dua kriterianya. Yang pertama adalah warna biru putih. Dan kalau kita ingat di beberapa lokasi ini juga ada yang mengenakan topi seperti itu. Kemudian ada juga yang berwarna biru tua, baik itu atasan maupun bawahannya dengan sepatu boot. Nah, ini ada bedanya untuk seragam satpam putih biru dan juga yang keseluruhan biru tua. Untuk seragam satpam putih biru ini dikhususkan bagi satuan pengamanan yang bertugas di internal wilayah perkantoran, kemudian pusat perbelanjaan seperti itu. Sedangkan kalau untuk seragam satuan pengamanan yang berwarna biru tua secara keseluruhan ini adalah seragam satpam untuk di lapangan. Kemudian di tahun 2020 seragam satpam ini berganti warna pemirsa, dari putih biru menjadi coklat muda dan dengan bawahan coklat tua. Ini berlangsung pada tahun 2020 sampai dengan saat ini. Nah, kemudian kalau kita ingin mengerucutkan lagi, menspesifikkan lagi seragam satpam yang berwarna coklat, pemirsa, ternyata juga ada jenisnya. Tidak hanya ada satu, ada 5 jenis setidaknya yang berhasil kami rangkum informasinya. Yang pertama adalah untuk pakaian dinas harian atau PDH, kemudian pakaian dinas lapangan khusus, pakaian dinas lapangan 1, pakaian sipil harian, dan pakaian sipil lengkap. Kenapa kemudian seragam satpam ini kemudian di tahun 2020 diteken peraturannya oleh Jenderal Idam Aziz harus berwarna coklat? Ini menjadi pertanyaan. Kita lihat di slide berikutnya. Ternyata perubahan warna seragam ini
untuk menjalin kedekatan emosional antara institusi Polri dan juga Satpam. Hal ini dikatakan oleh Brigjen Pol Awi Setiono yang saat itu masih menjabat sebagai Karopenmas Divisi Humas Polri. Kemudian alasan yang kedua adalah coklat itu adalah dinilai warna netral. Berikutnya masih terkait dengan alasan kenapa sih seragam Satpam ini masih harus berwarna coklat. Kita menuju ke slide berikutnya. Warna coklat ini melambangkan simbol stabilitas, kemudian rasa aman dan juga percaya. Dan yang terakhir adalah tentu karena ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020. Nah, ternyata pemirsa dalam perjalannya waktu sejak 2020 sampai dengan saat ini, kehadiran seragam Satpam yang berwarna coklat muda dan coklat tua ini menuai kritik dan juga kebingungan di masyarakat. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita lihat penyebabnya. Yang pertama adalah seragam Satpam warna coklat ini dinilai terlalu mirip dengan petugas kepolisian sehingga masyarakat pun sulit membedakan mana yang Satpam, mana yang petugas kepolisian. Sehingga ini pun menuai pro dan kontra di masyarakat sehingga ini juga menjadi atensi dari aparat kepolisian sehingga kabarnya Satpam akan mendapatkan seragam baru. Kita lihat bahwa betul pemirsa, informasi yang kami dapatkan seragam Satpam di Indonesia ini akan segera berganti dari yang awalnya atasan coklat muda akan berganti warna menjadi krem. Banyak orang, banyak masyarakat mengatakan kok seperti India ya, setidaknya warnanya seperti itu. Tapi untuk bawahan tetap berwarna coklat tua. Kemudian akan dipamerkan oleh Polri rencananya di hari ini pemirsa, tanggal 31 Januari 2022. Dan untuk penggunaan seragam Satpam dengan warna baru ini akan berlaku setahun sejak peraturan kepolisian ini diterbitkan. Itu adalah at large kita pada siang hari ini pemirsa. Dengan bergantinya warna seragam atasan Satpam menjadi warna krem dari awalnya coklat muda, semoga kita tidak lagi bingung ya untuk membedakan mana Satpam dan mana polisi. Tetapi apapun warnanya, tetap tupoksi Satpam harus tetap berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Demikian at large untuk kali ini. Subi, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Reno Reksa untuk pemaparannya.